Ricky Shane jadi NXT North American Champion yang baru. Stephanie Vaquer lepaskan satu gelarnya. Darkseid hajar habis Trick Williams. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT minggu ini tanggal 2 April 2025. NXT minggu ini dibuka oleh Ayang Stephanie Vaquer, sang NXT Women's dan North American Champion, udah di ring bareng GM NXT Eva, dan boom, Eva ngedrop berita gede. Vaquer harus lepaskan North American Championship. Penonton gak terima, Eva billing ini demi kedalaman roster, dan gelar ini bakal dapat juara baru di Stand and Deliver. Tapi Vaquer, dia santai aja, malah dukung penuh perkembangan divisi wanita NXT. Tapi ada satu syarat, Vaquer bakal lepas gelarnya asalkan dia yang milih lawannya sendiri buat NXT Women's Championship di Stand and Deliver. Dan masuk Jordynne Grace langsung nyelonong, nantangin Stephanie buat pertandingan yang kita semua pengen. Tapi tunggu dulu, Jada Parker juga datang dan dia murka. Dia langsung nyolot bilang kalau Jordynne gak ngerecokin pertandingannya Jada minggu lalu, Jada udah jadi juaranya sekarang. Jordynne gak tinggal diam, balas dengan bilang kalau Jada sendirilah yang gagal. Dan mereka pun akhirnya ricuh. Wasit pada turun tangan, segmen pembuka ini emang bener-bener chaos. Opening segmen yang lumayan oke, banyak yang kecewa sama keputusan buat cepet-cepet ambil North American title dari Stephanie Vaquer. Dan aku ngerti sih, soalnya mereka kayak gak maksimalin konsep dual champ ini. Tapi yang keren, Vaquer meskipun awalnya gak bisa bahasa Inggris, sekarang promonya makin solid dan dia udah jadi monster over di mana-mana. Selanjutnya, Zarya lawan Les Legend, pertandingan kualifikasi buat North American Championship Ladder Match di Stand and Deliver. Les ngajar Zarya dengan Test of Strength Suplex, Zarya counter pakai slingshot sunset flip. Balik dari iklan, mereka tuker-tukeran clothesline, suplex, dan near falls yang bikin deg-degan. Les keluarin choke slam, Zarya tiba-tiba counter dengan hurricanrana, dan Zarya berhasil hantamkan spear plus F5 untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini beneran keren, bisa dibilang pertandingan solo terbaik Les Legend sampai sekarang. Dan senang juga lihat Zarya balik lagi ke skena single. Dia udah selalu tampil maksimal sejak gabung WWE. Backstage, Kelani Jordan ngobrol sama Eva soal kesempatan baru buat dapetin North American title. Tiba-tiba Roxanne Perez nyelonong masuk dengan aura bossy, kayak udah pegang sabuknya aja. Mereka berdua langsung adu mulut, Eva yang sampai dengerin akhirnya langsung ngebuk mereka di pertandingan kualifikasi buat Stand and Deliver. Lanjut, kita dapat cinematic scene dari Tony D'Angelo dan The Family yang lagi ngebahas Darkseid, Dion Lennox, Osiris Griffin, Cutler James, dan Sucking Sugars. Luka ngejelasin, nih orang-orang bukan sembarangan. Ada linebacker, All-American, spesialis main games, dan satu orang yang katanya lulusan gagal dari Harvard. Tapi liar banget. Tony D santai, bilang 4 orang kena situ bisa dia urus. Tapi Stax kelihatan kayak nyembunyiin sesuatu. Lanjut, Miles Bourne dan Tavian Heights dari No Quarter Cage Crew melawan Hank Walker dan Tank Ledger. Miles dan Tavian langsung ngehajar Tank, tapi begitu Hank masuk, langsung ngamuk. Judo roll, tag lagi ke Tank, langsung gas. Slingshot splash, springboard shoulder block, spine buster. Tapi Miles dengan timing sempurna, ngedrop kick Hank, ngegagalin split milk, dan NQCC berhasil banting Impaler DDT untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru dari para talent developmental WWE, aku makin suka sama evolusi Miles Bourne. Ini orang makin mirip Randy Orton versi baru. Hank dan Tank juga punya vibe yang unik, kayaknya mereka lagi coba inspirasi dari tag team gede kayak The Hardys, MCMG, dan Pretty Deadly. Tapi bakal kemana arahnya, kita tunggu aja. Trick Williams masuk ring dan dia langsung manggil Oba Femi. Nuduh sang juara ngindar dari dia dan nyatain dirinya sebagai the real him di NXT. Trick mulai ngedrop promo penuh emosi soal pengorbanan, kehilangan Melo, dan orang-orang di backstage yang gak pengen lihat dia naik lagi ke puncak. Tiba-tiba Javon Evans datang. Trick langsung ngegas. Hei bocah, minggu kemarin itu cuma bisnis. Biarin orang gede yang ngobrol di sini sekarang. Tapi Javon gak takut, malah balas dengan, kamu itu bukan Trick Williams. Kamu itu cuma versi kedua dari Carmelo Hayes. Javon lanjut ngegas, nyebut Trick itu munafik dan ngeflex kalau dia berhasil ngejatuhin Oba Femi. Sesuatu yang Trick gagal lakuin. Dan pas banget, Oba Femi masuk, cuma ketawa. Hei, kamu itu bocah kecil dengan mimpi besar. Tapi ini waktunya aku. GM Eva akhirnya capek dengerin drama ini dan langsung ngebuk triple threat match di Stand and Deliver. Oba Femi lawan Trick Williams lawan Javon Evans buat NXT Championship. Tiba-tiba lampu mati, strobe lights nyala, Darkseid menyerbu ring. Mereka ngajar Oba dan Evans, ngekepung Trick, dan ngacurin dia juga dengan shield bomb.
Darkseid menutup segmen dengan dominasi total. Segmen yang menarik dan aku excited buat triple threat ini, Trick Williams kelihatan banget sebagai heel di sini dan dia mainin perannya cukup oke. Endingnya juga kayak ngasih sinyal kalau Trick ternyata bukan pemimpin misterius dari Darkseid. Tapi aku juga inget pas Bully Ray dulu pura-pura digebukin sama Aces dan Edge buat nyamar jadi leader mereka. Darkseid juga ada 5 Aces dan Edge dikit sih. Bakal menarik lihat kemana ini semua bakal jalan. Backstage, Hank Danteng lagi ngobrol sama Axiom dan Nathan Frazer. Fraxium ribut kecil soal kenapa mereka nggak bisa sekompak Hank Danteng. Tapi tiba-tiba Swipe Right muncul, ngompor-ngomporin sambil ngelirik Roxanne Perez yang lagi jalan kering. Lanjut, Roxanne Perez melawan Kelani Jordan. Pertandingan kualifikasi buat North American Championship Ladder Match di Stand and Deliver. Pertandingan mulai dengan chain wrestling, roll up sana-sini, keduanya stalemate. Balik dari iklan, Kelani langsung luncurin elevated guillotine leg drop, tapi Roxanne main licik. Mulai nargetin tangan Kelani biar nggak bisa serang dengan maksimal. Kelani tetap fight back, Roxanne lolos dari One of a Kind, counter pakai cartwheel knee drop, tapi Kelani masih balas dengan calf kick, DDT, dan akhirnya hantamkan One of a Kind untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang keren dan kemenangan besar buat Kelani Jordan lawan mantan top star NXT. Ini kayak farewell match buat Roxanne Perez sebelum dia naik ke main roster. Backstage, Eva lagi ngobrol sama Stevie Turner dan Robert Stone soal kekacauan tadi. Mereka minta maaf karena Swipe Right bikin onar, tapi Eva santai aja. Bukan mereka masalahnya, tapi Darkseid yang harus diurus. Kamera pindah ke Darkseid yang ngebuat promo selfie ala geng TikTok yang toxic. Mereka pamer soal beatdown tadi dan langsung nantangin Tony D'Angelo Family. Langsung aja ke main event. Shawn Spears bareng Brooke Jensen, Nico Vance, dan Izzy Dame mempertahankan NXT North American Championship-nya melawan Ricky Sainz. Sainz langsung gaspol, buang Spears ke ringside, mulai beatdown. Dia naik ke tali buat old school, terus tie rope di barikade buat gaya-gayaan. Spears dipaksa naik ke corner, mereka adu pukulan di atas sana dan super jackhammer dari Sainz. Sainz masih panas, bikin Spears panik, kabur keluar ring tapi Sainz ngejar dengan tornado DDT di ringside. Pas wasit nggak lihat, Nico Vance ngegaguin wasit, Spears manfaatin momen nyamber Sainz pakai title belt tapi Sainz masih bertahan. Sainz nge-counter balik dengan Death Valley Driver, ngebantai Nico di luar ring, balik masuk, hantamkan Spear, bantingkan Rosambo untuk memenangkan pertandingan dan jadi juara baru NXT North American Championship. Tapi, Ethan Page tiba-tiba nyelinap ngehajar Sainz dari belakang pakai Twisted Green. NXT berakhir dengan Ethan Page di tengah ring megang sabuk North American Championship. Pertandingan yang solid, meskipun waktu di TV agak sempit. Rasanya agak kasihan sama Shawn Spears yang baru dapat sabuk setelah storyline yang panjang. Cuma buat langsung kehilangan gelarnya ke Ricky Sainz. Agak aneh sih, kenapa mereka nggak nunggu pertandingan ini di Stand and Deliver biar lebih big time. Tapi ya udah, at least sekarang kita dapat build buat Ricky Sainz lawan Ethan Page di Stand and Deliver. Menurut kalian gimana NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you.